Bapak Ibu, ini alur investigasi sederhana atau simple RCA untuk khusus grading biru hijau. Kumpulkan data, buat mapping, petakan kronologis, tentukan ada berapa masalah dalam insiden tersebut. Tadi masalah CMP atau S2P. Oke, sudah dapat masalah, masing-masing masalah kita analisa satu persatu, cari akar masalah dengan menggunakan 5 why. Kemudian Bapak Ibu buatkan rencana perbaikannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada alur untuk yang RCA komprehensif. Ada 7 langkah. Sekali lagi, RCA komprehensif kita lakukan pada semua kejadian sentinel, termasuk tadi ya yang warna kuning merah. Langkah pertama, kita tentukan ada berapa insiden yang akan kita lakukan RCA komprehensif. Ini maksimum waktunya 45 hari ya, Bapak Ibu. Maksimum ya, boleh kurang. Setelah menentukan insidennya apa, kita bentuk tim investigator. Tim investigator bisa ad hoc ya, tidak perlu tim investigator harus itu saja, tidak perlu harus pakai, boleh pakai SK, tetapi SK-nya tidak permanen karena tergantung kasus. Investigator tergantung kasus, gitu ya. Kemudian tim investigator bisa terdiri dari tim dari komite mutu atau subkomite patient safety ditambah tim ad hoc. Intinya tidak boleh orang yang terlibat langsung di dalam insiden tersebut. Setelah tim investigator terbentuk, mereka mulai bekerja mengumpulkan data. Ada 3, observasi, review dokumen, dan interview. Mereka membagi tugas. Jadi misalnya timnya ada 4 orang atau 5 orang. Yang satu tadi melakukan observasi, yang berikutnya mereview dokumen, dan sisanya mungkin interview. Kemudian mereka kumpul lagi, melakukan suatu pembahasan, brainstorming untuk tadi masukkan ke dalam peta, ya. Peta kronologis nanti saya akan jelaskan dalam bentuk tabular timeline. Tapi sebenarnya ada contoh yang lain juga untuk melacak pergerakan orang, itu kita boleh pakai namanya time person grid. Setelah data kita petakan, nah Bapak Ibu kemudian akan menentukan, sama seperti simple RCA ya, ada berapa masalah yang terjadi. Kan? Insiden boleh cuma satu, masalahnya bisa banyak. Ya, boleh ada CMP dan SDP atau boleh hanya salah satunya saja. Misalnya kita mendapatkan ada 5 masalah, maka 5 masalah itu masing-masing Bapak Ibu lakukan analisa untuk mencari akar masalahnya. Oke, Bapak Ibu boleh pilih toolsnya pakai 5 why, analisa perubahan, analisa penghalang, atau menggunakan fishbone atau tulang isi kapal. Langkah terakhir, Bapak Ibu akan membuat rekomendasi dan rencana kerja. Inilah kurang lebih 7 langkah melakukan RCA komprehensif. Mari kita mulai dari langkah pertama. Kita menentukan, tidak semua insiden harus kita RCA komprehensif. Jadi dalam 1 bulan misalnya ada 10 laporan, ternyata cuma 1 atau 2 yang Bapak Ibu akan lakukan investigasi yang RCA komprehensif. Oke, kita menentukan what happened, apa kejadiannya, apa insidennya, ya, what happened. Jangan dulu mencari mengapa ini terjadi. Jangan dulu menyimpulkan, Bapak Ibu, karena kita masih baru mau melakukan investigasi. Kadang-kadang orang belum dilakukan suatu investigasi sudah mengambil kesimpulan, ya. Oke, jadi di sini belum dalam konteks menjawab why, tapi baru menjawab what happened. Insiden apa saja yang kita akan lakukan RCA komprehensif? Pertama, tentunya masalahnya serius atau membahayakan pasien dan rumah sakit. Serius itu dalam arti tadi ya, masuk dalam kategori sentinel itu sudah serius, dan termasuk di dalam sentinel itu kejadiannya meninggal atau cedera irreversibel. Atau ada masalah potensial untuk pembelajaran. Misalnya begini, dia gradingnya biru hijau, tapi kejadiannya sering sekali. Jadi misalnya sudah dilakukan investigasi sederhana, misalnya KNC atau KTC, sering sekali terjadi. Sudah dilakukan investigasi sederhana. Maka ketika dilaporkan ke komite mutu atau subkomite patient safety, itu bisa dilakukan namanya regrading. Regrading adalah menggrading ulang yang tadinya biru hijau bisa menjadi kuning merah. Jadi yang sederhana, investigasi sederhana bisa dilanjutkan ke RCA yang komprehensif. Baik, yang kedua, Bapak Ibu akan memilih tim investigator multidisiplin. Sebaiknya yang menjadi fasilitator atau ketua tim adalah orang yang paham RCA karena dia akan lead ya, leading.
Kemudian multidisiplin, silakan Bapak Ibu dari perwakilan dari manajemen, ya yang expert gitu ya. Siapa saja yang bisa Bapak Ibu masukkan di dalam tim investigator. Intinya jangan memasukkan orang yang terlibat langsung karena dia yang akan kita interview. Baik, langkah ketiga, pengumpulan data. Tadi saya sudah jelaskan, mengunjungi lokasi kejadian. Kita lakukan observasi bisa dengan membuat layout, foto, kita gambar gitu ya. Kemudian kita review dokumen-dokumen yang terkait SPO, rekam medik, kebijakan, laporan jaga, ya, sebagainya. Bapak Ibu review, kemudian wawancara. Untuk wawancara, jangan menggunakan pertanyaan tertutup karena jawabannya cuma dua, ya dan tidak. Tapi gunakanlah pertanyaan yang terbuka sehingga datanya bisa lebih Bapak Ibu gali, ya. Kemudian jangan menjustis. Jadi belum apa-apa kita sudah menyalahkan. Kan dia akan defense, gitu ya. Usahakan interview tidak dalam ruangan yang terbuka, dilihat oleh banyak orang, tapi interview secara tertutup saja berdua. Oke. Dokumen ini contoh-contoh dokumen, silakan Bapak Ibu baca kembali. Ada SPO, kebijakan, ya, kemudian rekam medik dan segala macam yang terkait dengan insiden tersebut. Oke. Sudah Bapak Ibu sudah mengumpulkan data, sekarang kita akan petakan. Saya akan jelaskan dua, tabular timeline dan time person grid. Jadi tadi hasil pengumpulan data kita buat kronologis dulu dengan urut-urutan waktu per paragraf. Ya, oke, saya masuk pada tabular timeline adalah kronologis yang kita masukkan dalam bentuk tabel dengan beberapa komponen yaitu waktu, kemudian kejadian, informasi tambahan, good practice, dan ada atau tidaknya masalah. Oke, saya akan langsung saja contoh kepada tabular timeline. Kronologis yang saya ceritakan tadi, yang pasien apa ya, salah wrong side ya, salah sisi operasi lutut kanan tertukar lutut kiri, sekarang kita akan masukkan dalam tabular timeline. Bapak Ibu lihat ini, ada waktu, kejadian, informasi tambahan, good practice, dan masalah. Kemudian ini ada waktunya. Nah, tadi saya sampaikan kronologis itu dibuat per paragraf. Oke. Jadi, kalau Bapak Ibu dalam kronologis ada terdiri dari 10 paragraf, berarti di tabular timeline ini pun ada 10 kolom. Jadi, ini satu kolom ini mewakili satu paragraf. Jadi, paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kemudian, kalimat pertama di dalam setiap paragraf, tadi saya menyatakan bertanya, what happened? Apa yang terjadi pada jam 14 misalnya. Maka itu Bapak Ibu copy paste dari kronologis ke sini. Masukkan dalam tabel ini sebagai kejadian. Oke. Jadi kalimat pertama dalam setiap awal paragraf itulah kejadian. Ini wajib diisi, tidak boleh kosong karena ini kronologis. Nah, yang boleh kosong atau boleh isi atau kosong itu yang ini. Informasi tambahan, good practice, dan masalah. Tidak wajib terisi. Seperti contoh ini kan ada yang terisi dan ada yang kosong gitu ya. Saya beri contoh yang jam 17 Bapak Ibu. Kejadiannya adalah pasien masuk untuk dirawat operasi elektif. Informasi tambahan, dia waktu itu masuk terlalu sore, tidak diperiksa oleh dokter bedah. Kemudian tidak ada good practice, tadi saya katakan tidak wajib, tapi ada masalah, yaitu dokter bedah tidak sempat melihat pasien sebelum operasi. Kemudian yang kedua, contoh, kejadian pada jam 19.15, dokter anestesi visit, informasi tambahan pasien menolak untuk anestesi regional, tidak ada good practice, tapi ada masalah, dokter tidak mendokumentasikan rencana tindakan. Bapak Ibu lihat, kita sudah dapat dua masalah. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu lihat. Sampai kemudian selesai, ya kejadiannya misalnya pasien kebetulan meninggal, baru kemudian Bapak Ibu akan mengumpulkan ada berapa masalah kan di dalam insiden tersebut. Jadi masalah-masalah tersebut Bapak Ibu tinggal copy paste. Ini dapat satu, dapat dua, gitu ya, dapat tiga, dapat empat, dan seterusnya. Ya, jadi tujuan kita membuat tabular timeline, kita ingin tahu ada berapa masalah yang terjadi di dalam insiden tersebut. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekarang yang berikut adalah time person grid. Tabel ini digunakan untuk melacak pergerakan orang-orang yang terlibat sebelum, selama, dan sesudah kejadian. Saya langsung saja ya, contohnya seperti ini. Ini time, ini person, orang-orang yang terlibat. Di sini kita tidak menuliskan si kejadiannya seperti yang tabular timeline, tetapi yang kita isi adalah
lokasi, ada di mana Kak orang-orang yang terlibat pada saat-saat kejadian. Contoh, perawat OK itu harusnya pada kejadian tersebut standby di OK. Karena pada jam 11.38 pasien itu diantar ke OK. Ternyata petugas tersebut tidak ada di tempat. Sehingga pertanyaannya jadi tanda tanya di sini. Kemanakah perawat pada jam tersebut? Ya, jadi melacak pergerakan orang-orang yang terlibat. Dan ini tidak wajib hanya kita gunakan jika ya insidennya melibatkan banyak orang. Ya, kalau sedikit nggak apa-apa, kita cuma tabular timeline saja yang kita buat ya. Oke, kemudian angka kelima kita akan menentukan masalah. Sederhana, gampang kita menentukan masalah apakah CMP atau SDP. Bapak Ibu bisa membuat tabel sederhana seperti ini ya. Bisa CMP, bisa SDP ya, nggak harus CMP. Ya, ini kita dapatkan tujuh masalah. Tujuh masalah ini kita copy paste dari tabular timeline yang tadi, yang ada di bawah tuh masalah pelayanan, copy paste ke sini. Dapat tujuh nih. Jadi tujuh ini datangnya dari tabular timeline. Kemudian masing-masing masalah kita pilih tools untuk analisa. 5Y, boleh analisa perubahan, fishbone, atau analisa penghalang. Tapi khusus untuk analisa perubahan dan analisa penghalang, itu kita akan lanjutkan dengan 5Y. Oke, kita masuk kepada analisa. Saya akan coba memberikan sedikit penjelasan perbedaan-perbedaan antara 5Y, analisa perubahan, analisa penghalang, dan fishbone. Mari kita mulai dari 5Y. 5Y dikenal juga dengan nama YY chart. Oke, bertanyalah 5 kali mengapa, biasanya kita ketemu dengan akar masalah. Ya, tapi tidak harus 5, boleh kurang, boleh lebih. Tapi memang namanya YY chart. Contoh sederhana, laporan insiden pasien mengalami cedera. Mengapa dia cedera? Karena dia jatuh. Oke, kita lanjut. Mengapa dia jatuh? Y kedua, karena lantainya licin. Oke, saya pel lantainya. Sudah tidak licin. Besok masih mungkin licin? Ya, mungkin masih mungkin licin. Maka kita lanjutkan. Kenapa lantai licin? Ternyata ada pipa yang bocor. Oke, kita jangan berhenti di situ, kita lanjut lagi. Kenapa bisa bocor? Ada karet hubung yang rusak. Kenapa bisa rusak? Selama ini tidak di maintenance. Ini akar masalahnya. Kalau Bapak Ibu mau lanjut, kenapa tidak di maintenance? Karena tidak ada anggaran. Boleh. Mau dilanjut, kenapa tidak ada anggaran? Tidak pernah dianggarkan, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu, begitu cara mencari akar masalah. Oke, contoh lain, 5Y, dokter atau konsultan tidak memeriksa pasien sebelum operasi. Ini masalah. Oke, kita pakai 5Y. Kita bertanya, kenapa dokter tidak memeriksa pasien? Dokter menjawab, karena saya tidak dihubungi oleh perawat. Kita lanjut lagi. Kenapa perawat tidak menghubungi dokter? Perawat mengatakan, kami sedang sibuk waktu itu. Oke, sibuk ngapain? Sibuk buat apa? Waktu itu ada 2 pasien gawat, 1 perdarahan dan 1 cardiac arrest. Terus pertanyaan berikut, kenapa tidak minta bantuan pada perawat lain? Karena waktu itu hanya 2 yang bertugas dan beban kerja yang sangat tinggi. Kenapa begitu? Selama ini itu merupakan kebijakan direksi untuk efisiensi. Oke, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan 5Y, penyebab langsung adalah jawaban Y pertama, sedangkan akar masalah adalah Y yang terakhir. Baik, kita lanjut pada analisa perubahan atau change analysis. Kapan kita gunakan? Ketika tugas atau sistem yang kita kerjakan selama ini awalnya berjalan baik, kemudian tiba-tiba terjadi suatu perubahan. Jadi analisa perubahan menganalisa antara kenyataan dan apa yang seharusnya ideal. Idealnya misalnya SPO mengatakan yang menandai lokasi operasi adalah dokter. Itu ideal SOP-nya. Tapi pada kenyataannya yang menandai bukan dokter tetapi perawat misalnya. Jadi analisa perubahan ini adalah formnya. Kita menuliskan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi, kenyataannya, realitanya terjadi. Apakah terjadi perubahan? Kalau ya, lanjutkan dengan 5Y. Ini contoh ya, SPO-nya harusnya seperti ini. Kenyataan pada saat insiden ini yang terjadi. Adakah bukti perubahannya? Iya. Adakah masalah? Kalau iya, Bapak Ibu lanjutkan ke 5. Yang ketiga, tools ketiga adalah barrier analysis atau analisa penghalang. Ada beberapa barrier, physical barrier, natural barrier, human action, dan administrative barrier.
Oke, physical barrier contohnya adalah barcode, natural barrier misalnya mendiagnosa mati batang otak atau MBO misalnya minimal 2 atau 3 orang dokter yang mendiagnosa dan tunggu dalam waktu 6 jam. Itu adalah natural barrier. Contoh lain adalah mark site, penandaan lokasi operasi, ditandainya sebelum operasi dan dilakukan pengecekannya pada waktu time out. Ya, itu juga barrier. Oke, pengecekan obat oleh 2 orang itu juga namanya barrier. Nah, Bapak Ibu tentu pernah melihat gambar ini disebut dengan model keju Swiss. Bapak Ibu lihat ada 3 panah. Panah pertama, kedua masih bisa terhalangi. Ada layar pertama, kedua. Kita lihat layar yang ketiga. Oke, ini tembus semua sampai terjadi insiden. Bapak Ibu lihat di sini ada bolong-bolong, ya. Ini yang tembus ya. Ada pertama adalah clumsy teknologi, gaptek, gap teknologi, maintenance yang tidak dikerjakan dengan benar, attention distraction atau sleeps, konsentrasi yang terpecah, training yang tidak adekuat, pertanggungjawaban yang apa namanya terbagi-bagi, terkotak-kotak, tekanan pekerjaan, miskomunikasi dan sebagainya. Seharusnya ketika terjadi suatu error, sistem ini bekerja, ya bisa dihalangi. Tapi ya ini kalau sampai dia tembus, ya itu berarti terjadilah insiden. Nah, itu disebut dengan latent failure. Jadi Bapak Ibu, barrier analysis atau analisa penghalang itu menghalangi bahaya supaya tidak tembus menjadi harm. Ya, Hippocrates menyatakan first don't harm, utamakan jangan mencederai pasien. Jadi kalau bahaya itu sudah nyampe dan mencederai, itu sudah disebut dengan harm. Ini formatnya, contoh masalahnya misalnya ada kesalahan pemasangan torniket, ya, yang dilakukan oleh misalnya dokter bedah dan konsultannya. Harusnya ada penghalang, ya. Siapa yang harus melakukan pengecekan? Ya, ternyata tidak dilakukan pengecekan tersebut. Ya, kenapa tidak dilakukan pengecekan? Gitu. Itu harusnya bisa kita analisa di sini. Bapak Ibu ada 3 pintu, di sini hanya ilustrasi A, B, C. Pintu A ada tarikan. Gimana cara masuknya kita narik? Pintu B ini ada tanda bahwa pintu ini kita akan dorong. Tapi pintu C tidak ada tandanya, Bapak Ibu. Sehingga persepsi orang bisa berbeda-beda. Kalau ada 20 atau 30 karyawan, maka bisa ada 20 atau 30 persepsi untuk masuk ke pintu C. Sehingga ketika terjadi suatu insiden, misalnya ada karyawan masuk pintu C dengan cara mendobrak, menendang pintu ini. Kita tidak bisa menyalahkan karena mungkin tidak ada SPU, petunjuk bagaimana masuk ke pintu C. Jadi selama kita tidak pernah memberitahu bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan prosedur secara benar, jangan salahkan dia. Kita lihat kepada sistem. Sudahkah dia di training? Sudahkah dia diberitahu, dilatih tentang tindakan atau prosedur tersebut? Kemudian yang terakhir ada fishbone atau tulang isi kawah. Bapak Ibu akan melakukan suatu analisa secara lengkap menyeluruh. Ada 5 faktor yang berkontributor, faktor pasien, faktor individu atau staff, faktor dari organisasi atau fasiankes itu sendiri, kemudian faktor lingkungan kerja, dan faktor eksternal. Ini faktor kontributor ya Bapak Ibu. Nah, di dalam masing-masing faktor kontributor, di sini ada namanya komponen dan ada namanya subkomponen. Jadi kalau ini tulang ikan, maka komponen dan subkomponen adalah durinya, duri yang besar dan duri yang kecilnya. Untuk Bapak Ibu mengisi faktor kontributor, ada panduannya dalam bentuk tabel seperti ini. Silakan Bapak Ibu lihat, ini faktor kontributornya, ini komponennya, duri yang besarnya, ini subkomponennya, duri yang kecil. Tidak semua sampai subkomponennya yang kecil, hanya faktor staff dan faktor pasien. Tetapi khusus faktor eksternal, fasiankes dan lingkungan, dia cuma sampai pada faktor komponen saja. Tidak sampai pada subkomponen. Oke, nah, sebagai tips bagaimana Bapak Ibu memilih instrumen atau tools, ya, 5Y kita gunakan ketika penyebabnya sederhana. Makanya pada investigasi sederhana cukup pakai 5Y saja. Fishbone, Bapak Ibu sebenarnya gunakan semua karena mencari penyebab apa namanya faktor kontributor kita semua menggunakan fishbone. Gunakan pada semuanya bisa. Penyebab langsung jika satu prosedur yang awalnya berjalan dengan baik, tidak ada masalah, kemudian terjadi perubahan atau terjadi kesalahan.
Sehingga Bapak Ibu menganalisa apa yang berubah dalam proses tersebut. Sedangkan penghalang atau barrier analysis, kita mencari adakah penghalang-penghalang yang tidak dikerjakan atau tidak dilakukan. Oke, terakhir adalah buatlah rekomendasi dan action plan. Di sini Bapak Ibu mengelompokkan root cause-nya apa tadi yang sudah Bapak Ibu cari, kelompokkan dalam tipenya. Tadi saya sudah sampaikan ada 8 tipe, gitu ya. Silakan. Kemudian Bapak Ibu membuat 4W 1H. Rekomendasinya what, bagaimana melakukan rekomendasi tersebut, how, siapa yang bertanggung jawab atau PIC-nya who, kemudian kapan dilakukan, when, di mana, lokasinya where, adakah sumber daya yang dibutuhkan dan biayanya. Ya, oke, Bapak Ibu buatkan rekomendasi ini. Jadi kalau kita lihat apa perbedaan FMEA dan RCA? RCA itu bersifat reaktif, FMEA bersifat proaktif. RCA menganalisa kronologis kejadian, FMEA menganalisa alur proses. RCA bertanya apa yang sudah terjadi, karena dia sudah ada kejadian insiden. FMEA bertanya apa yang mungkin bisa terjadi. Masih potensi, belum tentu terjadi. RCA mencegah kegagalan berulang kembali. FMEA mencegah kegagalan sebelum terjadi. Dua-duanya adalah analisa, tapi yang satu secara reaktif, yang satu secara proaktif. Jadi kesimpulannya, ketika terjadi insiden, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Buatlah laporan. Tolong tangani dulu pasiennya. Sorry. Jadi ada insiden, tangani dulu pasiennya. Setelah ditangani, Bapak Ibu buat laporannya. Maksimum 2 kali 24 jam. Laporan internal ya. Bapak Ibu lakukan grading. Tapi khusus sentinel, langsung Bapak Ibu lakukan RCA komprehensif. Tapi kalau dia mungkin bukan sentinel, Bapak Ibu coba grading, kuning merah atau biru hijau. Kuning merah tetap lakukan RCA komprehensif, tetapi kalau dia biru hijau cukup dengan yang sederhana. Tetapi yang sederhana ketika Bapak Ibu lakukan regrading boleh dilanjutkan ke yang komprehensif. Oke, kemudian hasil akhirnya adalah rekomendasi dan action plan. Oke, kita coba review 7 langkah tadi melakukan RCA. Pertama, ketika terjadi insiden, Bapak Ibu buat dulu apa namanya, tentukan insiden mana yang akan kita lakukan RCA komprehensif. Setelah menentukan, bentuk tim investigator, bisa tim ad hoc, multidisiplin. Oke, sudah tim terbentuk, mulailah kita kumpul data, 3 cara, ya, melakukan kumpul data, review dokumen, observasi, dan wawancara atau interview. Sudah data dikumpulkan, data itu kita masukkan dalam peta tabular timeline. Kronologisnya kita masukkan, tujuannya adalah untuk menentukan ada berapa masalah yang terjadi. Apakah itu CMP, SDP, atau ada keduanya. Dapat berapa masalah, kemudian semua masalah itu Bapak Ibu akan lakukan analisa satu persatu dengan memilih tools. Boleh menggunakan 5Y, menggunakan analisa penghalang, analisa perubahan, dan semuanya pasti Bapak Ibu akan lakukan fishbone untuk mencari faktor kontributor. Dan langkah terakhir, buatlah action plan berupa rekomendasi dan tindakan. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu sedikit yang bisa saya share tentang pembuatan root cause analysis pada insiden keselamatan pasien. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu yang ada di Fasiankes, baik itu puskesmas, rumah sakit, UTD, PMI, dan kemudian laboratorium. Gitu ya Bapak Ibu, atau klinik ya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya. Kita refresh. Nanti pada video berikut mudah-mudahan saya bisa memberikan lagi tentang pengisian form ya, RCA yang komprehensif dan investigasi yang sederhana, yang simple RCA terkait dengan Bapak Ibu akan mengisi di aplikasi IKP eksternal KKNKP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan saya akan buatkan kembali video terkait dengan modul-modul yang lain. Ya. Terima kasih, salam sehat, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.